Dengar kalian berdua, tiap hari kerjanya hanya main-main di luar saja. Tidak bisakah kalian pulang dan membantuku mengelola perusahaan? Lihatlah aku sekarang. Aku sangat sibuk sampai tidak karuan. Kakak tertua, jadwal pekerjaanku di dalam dan luar negeri sudah penuh sampai 3 tahun ke depan. Aku benar-benar tidak punya waktu. Mintalah bantuan putra ketiga, bukankah dia sedang senggang? Kakak kedua, aku punya ide sebuah naskah yang sudah matang, dan aku akan segera mulai menulisnya. Lagi pula kakak tertua, perusahaan keluarga kita selama bertahun-tahun ini, kamulah yang menangani semuanya sendiri, orang yang paling dipercaya ayah, itu adalah kamu. Benar, benar, benar. Inilah ketiga putra dari keluarga-keluarga Shen, masing-masing sangat ramah dan beradab, berwibawa tinggi, dan menunjukkan martabat keluarga besar. Kudengar keluarga-keluarga Shen masih punya seorang putri kesayangan. Dia adalah putri tunggal keluarga-keluarga Shen, Kenny. Kenapa hari ini dia tidak terlihat? Benar juga. Halo, Nona. Adik kecil, kenapa kamu memakai baju seperti ini? Tidak kelihatan? Ini adalah seragam karyawan pusat perbelanjaan milik keluarga kita. Aku tentu saja tahu ini adalah baju karyawan toko kita sendiri. Maksudku, kenapa kamu mengenakan ini? Anak kesayangan kalian adik ini, bilang katanya ingin bekerja. Apa? Tadinya aku berniat menyerahkan pusat perbelanjaan keluarga kita padanya untuk dikelola. Tapi, si adik ini malah. Aduh, ayah. Usiaku baru 20 tahun. Masih banyak hal yang perlu kupelajari. Jadi, tentu saja harus mulai dari posisi bawah. Lagi pula Yanhe sampai sekarang tidak tahu identitasku. Kalau dia sampai tahu aku mengelola sebuah mall, dia pasti akan ketakutan setengah mati. Meng-meng, kalau mau kerja, langsung saja ke perusahaanku. Aku akan menjadikanmu manajer umum. Kakak tertua, apa asiknya jadi manajer? Ayo ikut syuting film bersama kakak kedua. Aku akan menjadikanmu pemeran utama wanita. Kalian ini, kenapa memaksa adik kecil untuk bekerja? Adik kecil ini kan sedang di masa puncak kemudaannya. Sini, bawalah kartu hitam dari kakak ketiga ini, limitnya 5 miliar dolar. Pergilah, main kemana saja sesukamu. Atau pergi cari pacar. Bagaimana kakak-kakak tahu kalau aku sudah punya pacar? Aku tidak pacaran kok. Adik kecil, apa kamu benar-benar sedang jatuh cinta? Kakak ketiga, itu. Bagaimana mungkin? Adik, sejak kecil, kamu selalu bicara gagap setiap kali berbohong. Ayah dan kakak-kakak mengawasiku terlalu ketat. Tidak boleh membiarkan mereka tahu bahwa aku sedang pacaran. Kalau tidak, pasti aku akan diinterogasi tanpa henti. Kakak, aku benar-benar tidak sedang pacaran. Sebaiknya kalian segera jamu para tamu. Aku pergi dulu ya. Sampai jumpa. Kejar dia. Adik kecil, saat sedang menjalin hubungan, kamu sama sekali tidak boleh lengah. Pria di luar sana, 9 dari 10 orang itu penipu. Berarti masih ada satu yang jujur, kan? Satu lagi itu pasti pelatihnya. Meng-meng, kamu harus waspada dalam berkencan. Apalagi keluarga seperti kita ini, kamu itu sangat lugu, baik hati, dan menggemaskan. Orang sepertimu sangat mudah dimanfaatkan hartanya dan dikhianati cintanya. Sudahlah, jangan bicara lagi. Dia tidak mungkin menipuku. Dia, ternyata benar sedang jatuh cinta. Meng-meng, ceritakan yang jelas kepadaku, siapa pria sialan itu? Sudah ya. Aku tidak ingin berdebat dengan kalian lagi. Aku bisa terlambat kerja. Selamat jalan, Nona. Sampai jumpa lagi. Selamat datang kembali lain kali. Aduh, nona muda kesayanganku. Masalah melayani pelanggan seperti ini, serahkan saja kepada kami. Dengan status Anda ini, bagaimana mungkin Anda melakukan ini? Manajer toko, saat ini saya bukanlah seorang nona muda, melainkan hanya staf yang bekerja di bawah pimpinan Anda. Tapi pusat perbelanjaan ini milik keluarga Anda. Melihat Anda bekerja untuk saya merasa tidak tenang. Manajer toko, anggap saja saya sama dengan rekan kerja lainnya. Tugas apapun berikan saja pada saya. Ibu, apakah hari ini belanjanya menyenangkan? Ada Yaya yang menemaniku? Tentu saja aku sangat senang. Cepat berterima kasih pada Yaya. Terima kasih, Yaya, sudah menemani ibuku merayakan ulang tahun. Kak Yanhe, Anda tidak perlu seformal itu padaku. Hari ini adalah ulang tahun Bibi. Di depan sana ada toko barang mewah. Mari kita bersama-sama memilihkan hadiah untuk Bibi. Boleh juga. Itu adalah mal milik.
orang terkaya. Keluarga Shen. Merek ternama edisi terbatas, dunia semuanya tersedia di sana. Aku sudah lama ingin berkunjung ke sana. Ibu, Bibi, bukankah itu pacarnya Yan He? Kenapa dia menjadi pelayan toko di sini? Apa? Anakku, kamu benar-benar memadu kasih dengan seorang pelayan toko rendahan? Halo para tamu terhormat, ada yang bisa kami bantu? tidak butuh bantuanmu. Itu, panggil dia ke sini. Aku ingin dia yang melayani kami. Aku ingin dia melayani kita. Baiklah. Nona muda, apakah orang-orang itu mengenalmu? Mereka terlihat sangat galak dan bersikeras ingin mencarimu. Haruskah aku membantu mengusir mereka? Tidak apa-apa. Itu orang yang kukenal. Aku akan melayani mereka. Yan He, Meng Meng, sedang apa kamu di sini? aku bekerja di sini. Mereka ini adalah Hari ini ulang tahun ibuku. Kami datang ke toko ini untuk memilihkan hadiah untuknya. Aku lupa mengenalkannya. Bu, ini pacarku, Xing Meng. Xing Meng, ini adalah ibuku. Halo Bibi. Ini adalah kakak Qin Xiaoyanku. Halo kakak. Ini adalah sahabat kakak, putri dari keluarga Song, Song Yaya. Keluarga Song. Seingatku, keluarga Song akan segera bangkrut. Kepala keluarga Song sekarang sedang memohon kepada kakakku untuk bekerja sama. Nona Song, apa kabar? Yan He, kamu menjalin hubungan dengan pelayan toko kecil ini, mengapa merahasiakannya dari ibu? Bu, maafkan aku. Aku berencana memberitahu ibu setelah beberapa waktu. Xing Meng, dia hanya bekerja di sini untuk sementara. Sebenarnya dia sangat luar biasa. Jangan bercanda. Luar biasa, seorang pelayan toko rendahan. Seberapa hebatkah dia? Kak, pekerjaan ini, aku rasa tidak ada yang salah dengannya. Dengar ya, sebagai pelayan toko kecil, berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan? Apakah komisimu sangat tinggi? Apa kamu melihat adikku akan menjadi seorang bintang, lalu ingin mendekatinya dan menipu uangnya? Lalu kamu ingin menipu uangnya? Aku tidak. Kak, apa yang sedang kamu bicarakan? Xing Meng tidak pernah memintaku untuk membelikan barang apapun. Sebaliknya Xing Meng, dialah yang sering memberiku hadiah. Sudahlah. Seorang pelayan, Kak. Mana mungkin bisa memberikan hadiah yang pantas untuk orang berkelas? Kak, apa yang kau katakan? Bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Xing Meng, maaf ya. Keluargaku biasanya tidak begini, entah ada apa hari ini. Tolong jangan marah ya. Tidak apa-apa. Bibi, bukankah kita kesini untuk memilih hadiah untukmu? Ayo cepat pilih. Berhentilah merayunya. Kami ingin belanja. Biarkan dia melayani kami. Kak. Biar saya lakukan. Anda sekalian bisa melihat-lihat etalase di lobi ini. Apapun yang diinginkan akan saya ambilkan, semuanya bisa dicoba. Bibi, barang-barang di lobi ini. Bukan koleksi terbaru musim ini. Apakah kamu akan menggunakan sampah yang toko kelas 3 pun tidak sudi memajangnya? Untuk melayani tamu terhormat? Benar sekali. Menggunakan barang. Sampahan dari lobi untuk membodohi kami. Apa kau sengaja ingin menghina keluarga Qin kami? Kamu meremehkan keluarga-keluarga Qin kami. Begini, tolong tingkatkan layanan kami menjadi layanan standar SVIP. Mohon maaf. SVIP di pusat perbelanjaan kami berdasarkan sistem undangan, toko akan memberikan undangan kepada pelanggan yang menghabiskan lebih dari 20 juta dolar setiap bulannya untuk mengundang mereka menjadi anggota SVIP kami. Dan Anda memang belum mencapai standar tersebut. Keluarga-keluarga Song kami juga termasuk keluarga kaya di kota Jiang. Masih butuh surat undangan segala? Jika kamu tidak menaikkan layanan kami menjadi layanan standar SVIP dan menyinggung perasaanku, besok kamu tidak perlu datang bekerja lagi. Baiklah, akan segera saya aturkan untuk Anda. Ayo pergi, Bibi.
Selamat datang, tamu terhormat. Ini adalah barang-barang di toko kami yang merupakan edisi terbatas rilis global perdana. Memang pantas hanya untuk SVIP. Bahkan modelnya pun sangat tampan. Para pramuniaga Kak ini memang hanya memandang orang dari statusnya saja. Begitu mendengar kamu adalah putri dari keluarga Song, mereka langsung dengan sigap meningkatkan level layanan kita. Kenapa kamu masih melamun saja? Cepat carikan sepasang sepatu yang pas untuk ibuku, lalu pakaikan padanya. Bibi, sepatu ini adalah model terbaru di toko kami. Hanya ada satu pasang untuk tiap ukuran. Dijamin tidak akan ada yang menyamainya. Lalu tunggu apa lagi? Cepat pasangkan untukku. Baik. Bibi, saya rasa Anda sepertinya memakai sepatu ukuran 36. Model sepatu ini agak sempit, pas sekali untuk mencoba ukuran ini. Apa kamu tahu cara memakaikan sepatu? Kalau di luar negeri, pramuniaga selalu menggunakan kedua lutut untuk berlutut saat memakaikan sepatu pelanggan. Benar sekali. Pelanggan adalah raja. Tidakkah seharusnya kamu berlutut dengan kedua lututmu? Kak, tidak ada aturan seperti itu di sini. Lagi pula Xing Meng adalah kekasihku. Cepatlah berdiri. Dia memang melakukan pekerjaan melayani orang. Melayani orang lain saja bisa, tapi kalau melayani keluarga sendiri, kenapa malah tidak mau? Terlebih lagi, kami adalah SVIP. Melayani kami adalah suatu kehormatan bagimu. Kalian jangan mempersulitnya. Xiao Shen ini hanyalah seorang pelayan biasa. Dia bahkan tidak tahu layanan untuk SVIP, dia tidak paham, dia tidak mengerti aturan kalangan kelas atas, dan itu hal yang wajar saja. Ma, Xing Meng adalah kekasihku. Kenapa kalian memaksanya melakukan hal sesulit itu? Kenapa menyalahkan kami? Dia sendiri yang tidak mengerti aturan. Sudahlah. Aku ingin dia terus melayaniku. Ma, Tidak apa-apa. Benar-benar menjijikkan. Menjijikkan. Xiao Shen, maaf ya, apa yang Bibi katakan barusan bukan tentangmu, tapi tentang sepatu ini. Begitu mencobanya, terasa sangat menjijikkan. Sepatu yang kamu pilih itu terlalu murahan, sama sekali tidak sebanding dengan status keluarga kami. Apa kamu paham? Xing Meng, kamu tidak apa-apa. Cepat bangun. Tidak ada yang terluka kan? Bibi, Anda tidak perlu bicara dengan nada sinis. Kalau ada sesuatu, Anda bisa bicara langsung. Ibu, apa maksud ucapan ibu barusan? Tidak ada maksud apa-apa, putraku. Hari ini ibu akan memberimu satu pelajaran. Sepatu itu harus dipilih dengan teliti, baru tahu apa itu cocok atau tidak. Setelah mencoba banyak pilihan, baru bisa mendapatkan sepasang sepatu sebagus ini. Jika kamu terus memakai sepasang sepatu butut ke dalam rumah, bagaimana kalau kakimu lecet? Ibu, kenapa ucapan ibu begitu menyakitkan? Sepatu itu cocok atau tidak, hanya pemakainya yang tahu. Aku beritahu kalian semua, Xing Meng adalah pacarku. Bagaimanapun kalian menentangnya, kami tidak akan pernah putus. Putraku, kamu masih terlalu muda. Hubungan itu bukan hanya soal cinta untuk bisa menyelesaikan masalah. Jika ingin menjalaninya sampai akhir, kalian harus memperhatikan kesetaraan derajat keluarga. Benar itu, dia langsung bekerja begitu lulus sekolah, dan pekerjaannya pun hanya melayani orang. Pasti, kondisi keluarganya sangat sulit, kan? Aku hanya ingin mengandalkan kemampuanku sendiri untuk mencari uang, itu tidak ada hubungannya dengan apakah keluargaku punya uang atau tidak. Kalau begitu katakanlah, ada berapa orang di keluargamu? Dan apa pekerjaan mereka? Di keluargaku ada 4 orang, ayah sudah pensiun, dan ketiga kakak laki-lakiku. Semuanya sudah bekerja. 3 kakak laki-laki? Pantas aja bekerja di usia sedini ini? Pasti demi mendapatkan uang mahar untuk kakak-kakakmu kan? 1 orang harus melayani 3 orang? Pastinya sangat melelahkan. Nona Song, tolong jangan asal bicara, ketiga kakakku. Semuanya sangat baik kepadaku. Kamu malah marah? Sikap pelayanan macam apa ini? Kamu hanya seorang pelayan toko barang mewah? Memangnya kamu pikir kamu selevel dengan kami? Percaya atau tidak, dalam sekejap aku bisa membuatmu kehilangan pekerjaan. Cukup.
Apa kalian tidak ada habisnya? Sejak masuk ke toko ini, kalian sudah mulai terus menghinanya dan selalu menyudutkannya. Xing Meng adalah pacarku. Hubungan kami sangat baik. Aku sangat mencintainya. Apa hubungannya dengan latar belakang keluarganya? Aku sangat menyukainya. Apa hubungannya dengan latar belakang keluarganya? Yanhe, mendengarmu berkata begitu, aku sudah merasa sangat senang. Yanhe, bagaimana bisa kamu lebih membela orang lain? Kak, Xing Meng adalah kekasihku. Kenapa dibilang membela orang lain? Malah sebaliknya, sudah sekian lama, kalian terus menindasnya, kalian sudah keterlaluan. Bibi, membiarkan kakak Shen melayani kita. Kakak Yanhe sepertinya tidak begitu senang. Lebih baik kita bayar dan pergi saja. Jangan mengganggu orang lain. Baiklah. Yanhe, pergilah dan ambil mobilnya. Kita akan segera pergi setelah membayar. Cepat sana. Tidak apa-apa, kamu pergi saja dulu. Sudahlah, Bu. Yanhe sudah pergi. Saya tidak mau basa-basi lagi. Saya ingin kamu putus dengan putra saya. Kalian sengaja menyuruh Yanhe pergi. Karena takut dia tidak setuju, kan? Dia setuju atau tidak itu tidak penting. Sejujurnya padamu. Ya. Menyukai putra saya. Dia menyukai Yanhe. Lalu apakah Yanhe pernah mengatakan kalau dia menyukainya? Yaya adalah putri dari keluarga Song. Dia setara dengan keluarga kita. Sebelumnya ayah pernah mengatakannya padaku. Bahwa perusahaan keluarga Song sedang mengalami masalah besar tahun-tahun ini. Bahkan sudah diambang kebangkrutan. Seluruh keluarganya dalam bahaya. Tidak bisa dianggap sebagai orang kaya. Yaya adalah orang yang kupilih langsung menjadi menantuku. Keluarga Song adalah putri dari orang kaya. Jika dilihat dari penampilan, pendidikan, dan latar belakang keluarga, mana yang bisa kamu bandingkan dengannya? Gadis-gadis muda zaman sekarang hanya suka bermimpi masuk keluarga kaya. Saran saya, jangan bermimpi terlalu tinggi, lebih realistislah. Ini ada $1 juta. Ambil ini, dan tinggalkan putra saya. Jika tidak, Jika tidak apa? Jika tidak, saya punya 100 cara untuk menghancurkan reputasimu dan membuatmu menghilang dari kota ini. Apakah kamu belum pernah melihat uang sebanyak ini? Ambil ini, maka kamu tidak perlu bekerja keras lagi. Apa kalian pikir? Dengan uang bisa menyelesaikan segalanya? orang dengan status sepertimu, bukankah berharap saya akan melemparimu dengan uang? Kalian menggunakan uang seperti ini untuk membeli cinta Yanhe? Apakah dia akan bersedia? Saya mencintainya, dan saya tidak akan putus dengannya. Kamu, kesabaran saya ada batasnya. Latar belakang keluargamu sama sekali tidak pantas untuk Yanhe kami. Tidak pantas? Apa Anda yakin ingin tahu? Seperti apa latar belakang keluarga saya? Apa memangnya latar belakang keluargamu? Seorang kakek tua berjuang membesarkan 4 orang anak sendirian, memangnya seberapa hebat latar belakang keluargamu? Aku sarankan kepadamu, lebih baik kamu ambil saja uang ini. Jika tidak, kamu tidak akan bisa membayar uang lamaran untuk kakak-kakakmu nanti. Apa kamu tahu bagaimana kondisi keluargaku yang sebenarnya? Sampai kamu bisa merasa sangat percaya diri dengan statusmu itu? Tahu atau tidak itu bukan masalah, karena aku, keluarga Song juga berasal dari keluarga kaya. Seluruh tabungan keluargamu bahkan tidak lebih besar dari harga 1 kali makanku di keluarga Song. Lagi pula, apa kamu masih belum tahu? Yanhe akan segera pergi meninggalkan kota ini dalam waktu dekat. Jika dia benar-benar mencintaimu, apa mungkin dia akan meninggalkanmu begitu saja? Anda Tuan-Tuan Qin, benar? Saya adalah Qin Yanhe. Siapa Anda? Halo, Tuan-Tuan Qin. Saya adalah pencari bakat dari kota Jiang. Ada seorang sutradara besar dari M Hollywood yang tertarik padamu. Aku ingin tahu apakah Tuan-Tuan Qin bersedia untuk pergi ke luar negeri untuk syuting film. M Hollywood? Ini, bukankah dia adalah kepala pelayan dari orang terkaya keluarga Sien, apa mungkin keluarga Sien, menaruh minat pada Yanhe? Ini benar-benar merupakan tingkatan tertinggi dalam industri film dunia. Putra, ini M Hollywood loh. Putra milikku akan segera menjadi seorang bintang besar. Dengan statusmu yang sekarang ini, memangnya kamu layak berada di sisinya? Jadi, kalian pikir aku tidak tahu kalau Yanhe akan pergi untuk syuting film? Paman Qian, ini adalah kesempatan yang aku usahakan untuk Yanhe. Tolong bantu aku memberikan ini kepadanya secara diam-diam. Nona, sebagai kekasihnya, mengapa Anda tidak memberikannya langsung kepadanya saja? Dia masih belum tahu identitasku yang sebenarnya. Ayah dan kakakku juga
pasti belum bisa menerima Yan He. Oleh karena itu, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantunya lebih dulu. Saat karirnya di luar sana sudah menjadi lebih baik, pihak keluargaku pasti akan mendukung hubungan kami. Kim Yan He, apa kamu sudah memberitahunya soal kepergianmu ke luar negeri? Aku belum mengatakannya. Meng Meng sudah mengetahuinya. Meng Meng, maafkan aku. Percayalah padaku, aku berencana untuk mengatakannya kepadamu nanti. Ada sebuah film di Milaywood yang memintaku untuk syuting di sana. Bagiku ini adalah sebuah kesempatan besar. Aku takut kamu tidak setuju, jadi aku belum. Mana mungkin aku tidak setuju. Selama kamu bisa berkembang dengan baik, aku akan jauh lebih bahagia darimu. Sebelumnya, aku sempat takut jika kakak-kakak dan ayah akan meremehkan Yan He. Untungnya, Yan He punya tekad untuk maju. Setelah dia selesai syuting film ini dan kembali, sepertinya mereka tidak akan keberatan lagi. Meng Meng, tenang saja. Aku bersumpah, aku berjanji, setelah sampai di luar negeri nanti, aku tidak akan pernah mengobrol dengan wanita lain. Di hatiku hanya ada kamu. Saat aku kembali nanti, kita akan langsung menikah. Baiklah, aku percaya padamu. Meng Meng, pastikan untuk menungguku kembali. Di hari kamu pulang nanti, aku akan mengenakan gaun pengantin untuk menjemputmu. Nak, cepat naik ke mobil. Kita harus pulang dan mengemas barang-barangmu. Ayo jalan. Cepatlah, lekaslah pergi. Benalu pun kalah menempel dibanding kamu. Dia akan pergi selama 3 tahun. Hubungan jarak jauh tidak akan pernah berhasil. Sebagai orang yang sudah berpengalaman, Bibi akan memberimu sedikit nasihat. Sebagai putri dari keluarga biasa, masa kemasanmu hanya tinggal beberapa tahun ini, nanti saat waktunya tiba, hanya kamu sendiri yang akan menderita. Aku percaya pada Yan He, dan aku juga percaya bahwa meskipun cinta terhalang gunung dan samudra, semuanya pasti bisa dilewati. Presiden Shen, grup Mengian milik Anda telah menginvestasikan film ini, Abandon Like the Wind, namun biaya pembuatannya melebihi $2 miliar. Ini adalah sebuah film mahakarya percintaan yang epik. Mengenai pemeran utama pria ini, apakah Anda yakin ingin menggunakan Kim Yan He ini? Tentu saja. Mohon maaf sebelumnya ya, Presiden Shen. Mengenai Kim Yan He ini, saya tahu sedikit tentang dia. Selain 3 tahun lalu saat di dalam M Hollywood dia memerankan satu karakter utama, di waktu lainnya, sepertinya dia hanya memerankan karakter figuran saja. Apa Anda benar-benar ingin memberikan peran sepenting ini kepadanya? Bahkan ingin mengontraknya? Dan melatihnya secara besar-besaran? Bahkan perusahaan grup Mengian ini pun didirikan hanya demi Yan He semata. Tentu saja pemeran utama pertamanya adalah milik dia. Sejujurnya saya katakan kepada Anda, posisi pemeran utama pria ini harus menjadi miliknya. Karena Kim Yan He adalah pacar saya. Apa? Saya tidak salah dengar, kan? Kalau begitu, selamat untuk Presiden Shen. Selamat untuk apa? Cepat ambil ponsel Anda, dan coba lihatlah. Menurut info dari wartawan terkenal, aktor luar negeri Kim Yan He akan pulang ke tanah air besok. Dia akan mengadakan di Hotel Tianding acara konferensi pers pembukaan untuk film barunya. Di saat yang sama, dia akan melamar kekasihnya yang sudah lama berhubungan. Kenapa Yan He tidak mengatakannya padaku? Yan He, mengapa tidak mengatakannya padaku? Aku rasa, Tuan Qin pasti ingin memberikan Anda sebuah kejutan. Presiden Shen, kalau begitu, saya akan pergi mengumumkan kepada media terlebih dahulu. Mengenai aktor utama untuk film baru ini, saya pergi dulu. Yang ini, perlihatkan padaku. Tidak bisa. Aku harus bertanya padanya. Yan He, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang sangat sibuk sekarang. Apakah kamu berniat untuk melamarku? Apa yang kamu bicarakan? Tapi, di laporan berita, Tuan, ini cincin berlian yang Anda inginkan. Ada hal penting, aku tutup teleponnya ya. Sutradara mencariku. orang ini sudah ketahuan, masih saja ingin memberiku kejutan.
keluarkan gaun pengantin yang aku desain sendiri itu. Besok adalah hari aku akan menikah. Nona, pesta Hotel Tianding akan diadakan dalam 1 jam lagi. Sumber daya aktor utama untuk 100 karya besar internasional yang disiapkan untuk Yan He. Ditambah denganku, surat pemindahan 100% saham milikku di grup Mengyan. Apakah sudah siap? Kontrak surat penunjukan sudah semuanya saya siapkan untuk Anda. Semua benda ini akan kuberikan di pesta pertunangan hari ini. Semuanya sebagai kejutan untuk Yan He. Tunggu aku kembali ke tanah air. Kita akan menikah. Dia juga sudah bekerja keras di luar negeri dalam waktu lama, asalkan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih kesuksesan di dunia film dan televisi. Aku yakin, ayah dan kakak pasti akan mendukung kami. Pastikan untuk menungguku kembali. Yan He, 3 tahun tidak bertemu, hari ini aku akan memberitahumu identitasku yang sebenarnya. Nona, Hotel Tianding sudah tiba. Ini adalah kontrak yang disiapkan untuk Tuan Kin. Baiklah, aku akan ke atas sekarang dan memberikan kejutan untuk Yan He. Oh, iya, kamu tunggu saja di sini. Nanti kalau ayah dan kakak sudah sampai, bawa mereka ke atas. Baik, Nyonya. Berikutnya, kami undang Tuan Qin Yan He. Naik ke atas panggung. Halo semuanya. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir hari ini untuk menghadiri upacara pertunangan saya. Saat hari kepulanganmu nanti, aku akan mengenakan gaun pengantin untuk menemuimu. Dan juga konferensi pers perilisan film. Dengarnya Qin Yan He hanya pemeran figuran selama di luar negeri, tapi kenapa setelah dia kembali, dia langsung dikontrak oleh grup Mengyan sebagai pemeran utama pria? Maksudmu grup Mengyan yang selama 3 tahun ini telah menguasai sumber daya dan menjadi nomor 1 di industri ini? Tepat sekali. Dengan dukungan sebesar itu, sudah pasti Qin Yan He nantinya akan menjadi mega bintang. Hari ini di sini aku ingin mengumumkan 2 kabar gembira. Kabar yang pertama, kembalinya aku ke tanah air adalah karena menerima undangan dari grup Mengyan, dari direktur utamanya. Beliau menjadikan aku sebagai pemeran utama dalam sebuah film roman yang dibuat khusus berjudul Abandon, Like the Wind. Aku dengar, pihak film telah mengundang sutradara internasional untuk menggarap proyek ini. Berarti Qin Yan He bakal langsung meroket dari aktor kelas bawah menjadi bintang besar kelas atas? Kabar burungnya sih, direktur misterius di balik grup Mengyan. Kabarnya adalah seorang wanita cantik. Jangan-jangan dia menaruh hati pada Qin Yan He? Sangat mungkin. Lalu berita yang kedua, yakni selama 3 tahun aku berakting di luar negeri, selalu ada seorang wanita yang terus berkorban untukku dalam diam. Aku pun berjanji padanya untuk segera menikahinya saat aku pulang. Dan pada hari yang sangat istimewa ini, aku telah membuat keputusan besar untuk secara resmi melamarnya dan mengajaknya bersama-sama membina rumah tangga yang indah. Ayah, kakak, kenapa kalian belum sampai juga sih? Yan He sudah hampir melamarku nih. Selanjutnya, saya undang tunangan saya. Putri dari keluarga-keluarga Song. Song Yaya. Hadirin sekalian, wanita ini adalah wanita yang paling kucintai. Setelah syuting film ini selesai, kami akan resmi menikah. Tunggu sebentar.
Kenapa bisa ada dua pengantin wanita di sini? Mungkinkah salah satunya ingin merebut pengantin pria? Shen Xingmeng, mengapa kamu bisa ada di sini? Apa yang ingin kamu lakukan? Beraninya kamu terus mengejarnya sampai ke sini. Siapa yang mengizinkanmu masuk gitu? Kamu bahkan berani datang memakai gaun pengantin. Qin Yanhe, 3 tahun lalu, bukankah kamu bilang setelah kembali ke tanah air, kamu akan menikahiku? Tolong berikan aku penjelasan. Adik kalian bilang, hari ini ada pengumuman besar yang ingin dia sampaikan. Aku lihat, siapa yang berani untuk tidak datang. Tenang saja ya. Demi hari ini, aku sudah memberikan seluruh karyawan perusahaan libur selama 7 hari. Semua jadwalku juga sudah kubatalkan. Ayah tenang saja, urusan adik kecil adalah hal terpenting bagiku. Bagus. Ayo berangkat sekarang. Hanya seorang pramuniaga, seorang pelayan, beraninya datang ke sini untuk merebut pengantin pria. Tapi, bukankah kamu bilang saat kembali, kamu akan melamarku? Meng Meng, masalah 3 tahun yang lalu, itu sudah lama berlalu. Datang ke sini memakai gaun pengantin, kamu benar-benar tidak tahu diri. Aku tidak tahu diri. Kamu ingin aku berterus terang kan? Memangnya menurutmu, bagian mana dari dirimu yang pantas untukku? Memangnya kamu siapa? Seorang pelayan, seorang pramuniaga. Jadi maksudmu, identitasku tidak pantas untukmu? Tentu saja. Mana mungkin kamu bisa setara denganku? Kamu sangat lugu. 3 tahun lalu pun kamu sudah tidak pantas untukku. Dan setelah hari ini, aku akan menjadi bintang besar. Dengan Yaya di sisiku, aku akan menjadi pewaris keluarga. Qin dan Song di masa depan. Menurutmu bagian mana dari dirimu yang bisa menandingiku? Qin Yanhe, apa kamu tahu sebenarnya siapa yang tidak pantas untuk siapa? Sekarang akan kuberitahu identitasku sebenarnya. Qin Yanhe, sebenarnya aku adalah Meng. Aku tidak peduli siapa dirimu. Beraninya kamu berbuat onar di sini. Mang Meng, melihatmu datang memakai gaun pengantin. Aku tahu kamu pasti masih mencintaiku. Kan, bukankah kamu pernah bilang, jika karierku mulai membaik, kamu akan lebih bahagia dariku? Jadi, demi karierku, sekarang silakan pergi. Apa katamu? Jika kamu tidak mau pergi, maka permusuhan di antara kita tidak akan membawa keuntungan bagi siapapun. Kamu tahu kemampuanku saat ini, hanya dengan mengeluarkan sedikit uang, aku bisa dengan mudah membereskanmu. Bukankah aku sudah mengatakannya padamu? Kamu tidak layak bagi putraku? Seterusnya jangan ganggu dia lagi. Cepat pergi dari sini. Cepat usir dia keluar. Jangan sampai mengganggu jam suci pernikahan ini. Aku sekarang adalah seorang bintang yang sangat populer di negeri ini. Aku tidak ingin membuat skandal baru setelah kembali. Jika kamu tetap tidak mau pergi, jangan salahkan aku. Tahukah kamu selama bertahun-tahun ini, berapa banyak hutangmu padaku? Aku tahu, kamu sudah mendanai sebuah film untukku dan mengontrakkan sebuah perusahaan untukku. Aku sangat tersentuh, tapi apa artinya perusahaan kecil yang hancur itu? Film-film ini sama sekali tidak bisa membantuku. Aku tidak membutuhkannya. Di belakangku saat ini adalah dukungan dari perusahaan film dan televisi terbesar di negeri ini, Meng Yan. Ingin mengandalkan satu perusahaan kecil yang buruk, lalu menikah dengan keluarga kami? Sepertinya, kamu sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya sosok hebat di balik grup Meng Yan. Benar-benar tidak tahu apa-apa. Perusahaan kecil yang buruk? Kalian tidak menyadari apa sebenarnya yang sedang kalian lewatkan. Kamu hanyalah seorang pelayan hina. Hal berharga apa yang bisa membuat kami merasa kehilangan? Mungkin kamu sudah gila. Dasar kamu wanita perebut laki-laki orang, tutup mulutmu. Apa? Dia memanggil Nona Song perebut laki-laki orang? Mungkinkah Qin Yanhe benar-benar berselingkuh? Gadis muda ini wajahnya cukup cantik. Apakah yang dia katakan itu benar? Bahwa Qin Yanhe mendua dan mencampakkan kekasihnya demi wanita lain? Kak Yanhe, kamu baru saja kembali ke tanah air. Takutnya hal ini akan menimbulkan skandal yang cukup besar. Pengawal, seret dia keluar dari sini. Semua yang ada di Hotel Tianding ini adalah milik keluargaku. Aku tantang kalian, siapa yang berani menyentuhku? Tuan, para tuan muda, Nona sedang menunggu kalian semua di atas. Ada masalah apa?
Kenapa Meng Meng begitu terburu-buru, menyuruh kami semua datang? Nona melarangku mengatakannya. Anda akan tahu setelah naik ke atas. Anggap saja ini kabar gembira. Ayo pergi. Meng Meng sudah menunggu kita. Jalan. Ayo. Dasar pelayan sialan berlaga apa kamu? Hotel Tianding adalah perusahaan di bawah naungan orang terkaya. Kalau kamu bilang itu milikmu, siapa yang akan percaya? Kamu. Hentikan. Hotel Tianding bukanlah tempat bagimu untuk bersikap kurang ajar. Jika ingin selamat, segera pergi dari sini. Tak kusangka aku menjalin hubungan dengan sampah selama 7 tahun lamanya. Orang sepertimu tidak pantas menjadi kekasihku, apalagi menjadi tokoh utama. Lepaskan, tunggu sampai media tahu wajah aslimu yang sebenarnya, dan nantikan kehancuran reputasimu. Ini benar-benar ada skandal. Kalau memang ada skandal seperti ini, bukankah ini termasuk perselingkuhan murahan? Coba katakan. Benar sekali, orang seperti dia, mana mungkin bisa jadi bintang besar. Benar, bagaimana nanti di masa depan? Cukup. Kamu yang memaksaku melakukan ini. Kenapa Qin Yanhe malah mulai main kasar? Wah, pukulan ini terlihat sangat menyakitkan. Shen Xingmeng, kamu benar-benar ingin menantangku. Baik. Mari kita lihat nanti. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Coba katakan. Siapa yang akan mereka percayai? Seorang pelayan sepertimu? Atau seorang bintang besar sepertiku? Lepaskan. Lepaskan tanganmu. Lepaskan. Semuanya, maafkan jika membuat kalian merasa tidak nyaman. Wanita ini, dia adalah teman kuliah saya. Dia selalu mengejar saya dulu, tapi saya sama sekali tidak menyukainya. Tapi dia selalu bermimpi yang tidak-tidak. Ingin masuk ke keluarga-keluarga Qin kami. Sekarang, dia bahkan berani memfitnah yaya kami sebagai pelakor. Kamu bohong. Benar, dia hanyalah seorang pelayan. Putraku adalah calon bintang besar, mana mungkin dia menginginkan wanita seperti dia? Jadi begitu ceritanya. Pantas saja Qin Yanhe menghajarnya. Dia terus mengejar dengan gigih, dan malah memfitnah tunangan orang lain. Benar sekali, ini semua akibat dari perbuatannya sendiri. Hanya seorang pelayan, mana mungkin bisa dibandingkan dengan Nona Song? Mungkin kalian tidak tahu, selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, dia terus-menerus mengejar saya tanpa henti. Tidak sangka hari ini, dia berani mengacau di acara syuting perdana dan upacara pertunangan saya. Benar-benar keterlaluan. Benar-benar tidak tahu malu, mengganggu hari bahagia orang lain. Tempat seperti Hotel Tianding ini, bagaimana bisa orang macam itu menyelinap masuk ke sini? Shen Xingmeng, kamu sudah dengar? Inilah akibat jika kamu berani melawan aku. Hentikan. Shen Tianqi? Shen Tianqi, dia adalah bintang internasional. Shen Tianqi. Bukankah itu bintang baru dari dunia seni Milan, Shen Moyan? Itu adalah putra sulung dari orang terkaya keluarga Shen, dan juga pewaris dari keluarga Shen, Shen Chengqiu. Orang terkaya, Shen Yuan? Lalu mengapa mereka ada di sini? Siapa yang berani menyentuh putri kesayangan dari keluarga-keluarga Shenku? Kalian semua keluar dari sini. Orang terkaya, keluarga Shen, kenapa dia bisa ada di sini? Aku tadi sepertinya mendengar mereka membicarakan tentang putri kesayangan. Adik, siapa yang membuatmu menjadi seperti ini? Kamu bicara pada kakak tertua. Kakak tertua berjanji akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Kalian pasti belum tahu ya, si Qin Yanhe itu adalah kekasih adik bungsu. Sebenarnya siapa dia itu? Mereka semua itu kan tokoh-tokoh penting yang sangat berpengaruh. Kenapa mereka semua mengelilinginya? Kalian tadi mendengar apa yang dikatakan orang terkaya itu? Putri kesayangan. Mungkinkah dia itu adalah orangnya keluarga Shen? Shen Xingmeng, marga dia juga Shen. Jangan-jangan dia adalah putrinya keluarga Shen, si putri konglomerat itu. Tidak mungkin. Jika dia benar-benar putri keluarga Shen, apa perlu dia bekerja sampingan? Marga Shen. Belum tentu anggota keluarga Shen, kan? Mungkin saja. Dia hanya cabang sampingan keluarga Shen, atau malah hanya pelayan. Kakak Yanhe, aku yakin keluarga Shen tidak akan bermusuhan dengan kita hanya karena seorang pelayan. Meng Meng, beritahu ayah, apakah keluarga Song dan keluarga Qin telah merundungmu? Hanya butuh satu kata darimu, aku akan segera membuat mereka dihapus dari kota Jiang. Aku mengerti. Dia telah mengkhianati Meng Meng.
dan malah bersama anggota keluarga Song. Kakak kedua juga akan menggunakan seluruh relasi di dunia hiburan untuk memboikotnya secara total, juga akan mengumumkan kepada media, dan membongkar perilaku buruknya itu. Tunggu apa lagi? Kakak, ayah, kalian tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Adik kecil, sudah di tahap seperti sekarang, kamu masih belum bisa melupakan pria sampah itu? Tidak. Aku hanya merasa jika melakukannya sekarang, itu terlalu mudah baginya. Aku ingin dia juga merasakan pedihnya kehilangan segalanya. Meng Meng? Apa kamu sudah yakin ingin melakukan ini? Kalau begitu, kamu harus berjanji pada ayah bahwa kamu tidak boleh terluka lagi, mengerti? Ayah, tenang saja. Mulai hari ini, hanya dia yang akan menderita. Lakukanlah sesuka hatimu dengan berani. Kakak-kakakmu akan selalu mendukungmu. Lagi pula, pria brengsek itu sudah mengetahui identitas aslimu. Dia tidak akan berani apa-apakan. Adik kecil, ayo kita pulang dulu. Biarkan dokter pribadi mengobati lukamu. Ayo jalan. Adik, cepat lihat. Orang terkaya itu tidak peduli sedikit pun. Apa kamu masih khawatir dia adalah putrinya? Sepertinya dia cuma pelayan orang terkaya itu, si orang kaya cuma kebetulan lewat saja. Baguslah kalau begitu. Jika dia benar-benar putri orang terkaya, maka bukankah aku melewatkan puluhan miliar dolar? Kakak Yanhe, orang yang menyebalkan itu akhirnya pergi juga. Kita bisa lanjut sekarang. Untung saja Shen Xingmeng tidak mengejar lebih jauh lagi. Kalau tidak, sebelum aku jadi bintang besar, akan tersebar skandal perselingkuhan. Semuanya. Tadi itu kita hanya mengalami insiden kecil, tidak ada masalah besar. Acara peluncuran akan dilanjutkan. Kita harus merawat baik-baik adik kecil kalian. Tenang saja, Ayah. Kami hari ini sudah bersiap menyusup ke perusahaan adik. Adik kecil pakai baju ini benar-benar terlihat seperti CEO ya. Apa maksudmu terlihat? Dia memang aslinya begitu. Benar, lagi pula perusahaan adik kecil sekarang adalah perusahaan film dan televisi nomor 1 di negeri ini. Banyak sekali orang yang berebut namun tetap tidak bisa masuk. Kakak semua, kok aku merasa kalian bicaranya aneh sekali. Lagi pula masih pagi-pagi sekali, kenapa sudah memakai baju formal begini? Kami melihat perkembangan perusahaanmu saat ini sangatlah bagus. Kami, 3 orang kakak ini, memutuskan untuk bekerja di perusahaanmu selama beberapa waktu. Kakak tertua, jangan bercanda deh. Kakak kan sekarang mengelola aset keluarga Shen yang senilai 100 miliar dolar. Mana ada waktu untuk bekerja di perusahaanku yang kecil ini? Bicara jujur padaku. Sebenarnya, kakak semua mengkhawatirkanmu, takut kamu akan diintimidasi lagi, seperti beberapa hari lalu. Benar, lupakan soal kakak tertua. Coba lihat aku dan kakak keduamu ini, yang satu penulis naskah, satu lagi aktor. Kalau kami datang ke perusahaanmu, itu sih perkara sangat mudah, bukan? Hentikan semuanya. Masa bekerja membawa kakak, sampai bawa 3 orang lagi? Kupikir ini masih zaman sekolah dasar saja. Adik kecil, Berhenti. Soal aktor utama filmnya, meskipun bukan si bajingan itu lagi, tapi aku tetap harus menghadiri upacara pembukaan untuk film Abandoned Like the Wind. Aku pergi dulu ya. Sampai jumpa nanti malam. Presiden Shen, ini adalah Feng Xiao Xiao sutradara. Sutradara Feng, perkenalkan, ini adalah Presiden Shen dari grup perusahaan kami. Halo, Presiden Shen, Presiden Shen. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Tidak menyangka Anda semuda ini. Presiden Shen sungguh sangat hebat di usia muda. Anda berlebihan. Sutradara Feng, Anda adalah yang paling terkenal di industri ini. Sebagai sutradara drama romantis, drama kami ini sepenuhnya mengandalkan kemampuan Anda. Aduh, tidak perlu seperti itu. Anda terlalu memuji saya. Sebenarnya sejujurnya, alasan saya mau memerankannya sepenuhnya karena mempertimbangkan naskah dari drama ini. Ceritanya sangat menyentuh hati saya. Drama ini, sejak awal saya berkarir hingga kini, adalah yang pernah saya temui sebagai drama percintaan terbaik. Tetapi ada satu hal, Presiden Shen.
Saya tidak tahu naskah drama ini bagaimana ceritanya. Anda bisa mendapatkannya? Hanya kebetulan, itu murni sebuah kebetulan. Mana mungkin aku bilang bahwa aku meminta kakak ketiga untuk drama ini demi membuatkannya khusus untukku, sebagai kisah 7 tahun cintaku dengan sampah seperti Kim Yan Hee itu, ceritanya benar-benar berdasarkan masa laluku. Presiden Shen, coba lihat. Tokoh utama wanita dalam drama ini. Dia jelas-jelas seorang gadis kaya, tapi mau mengorbankan segalanya demi tokoh utama pria. Lalu saat tokoh utama wanita mengetahui pengkhianatan tokoh utama pria. Lihat, Presiden Shen. Ada banyak detail di dalamnya. Contohnya, di episode ketiga, kedua tokoh utama ini. Tunggu sebentar. Aku mau pergi melihat lokasi syuting dulu. Sutradara, mari kita periksa peralatan yang Anda butuhkan. Tunggu dulu. Aku dan Presiden Shen. Masih ada hal yang belum selesai dibicarakan. Tidak bisa begitu? Sutradara, bukankah kita juga harus bersiap untuk upacara pembukaannya? Tunggu Shen, Presiden Shen. Presiden Shen, kita akan bicara lebih lanjut nanti. Banyak detail di sini. Kita bisa mempelajarinya pelan-pelan. Canggung sekali sih. Apa itu gadis kaya? Berkorban segalanya. Demi kekasih, kelihatannya bodoh. Benar saja, bahkan seseorang tidak akan bersimpati dengan dirinya yang dulu. Kru pencahayaan tolong cek peralatannya, nyalakan lampunya. Apa kalian menciumnya? Mencium apa? Inilah aroma kesuksesan. Dasar bocah. Setelah film ini selesai syuting, adikku akan menjadi bintang papan atas. Aku dengar sutradara yang dicari kali ini masih merupakan sutradara Feng. Apa? Maksudmu, sutradara Feng yang telah memenangkan banyak penghargaan nasional itu? Benar, itu dia. Sutradara Feng sangat menghargai kerjasama dengan grup Mengyan kali ini dan bahkan dia datang untuk bergabung tanpa meminta bayaran sedikit pun. Benar, ngomong-ngomong soal itu, aku harus benar-benar berterima kasih kepada CEO grup Mengyan. Jika bertemu dengannya, aku pasti akan berterima kasih secara langsung. Shen Xingmeng, sedang apa kamu di sini? Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Kamu benar-benar tak tahu malu? Beraninya kamu membuntutiku. Dasar wanita sampah. Apa kamu mengerti artinya punya rasa hormat dan etika? Setelah apa yang terjadi sebelumnya, apa kamu masih belum menyadari perbedaannya? Kamu masih saja mengejar Yan Hee dengan cara yang menjijikan ini. Sungguh lebih memuakkan daripada seorang penguntit. Shen Xingmeng, aku akui kalau kita pernah bersama dulu, jadi kalau kamu masih punya perasaan padaku, itu sangat bisa dimaklumi. Tapi bagaimanapun juga ini adalah tempatku bekerja. Dan sekarang, aku memintamu untuk pergi. Aku juga bekerja di sini. Atas dasar apa aku harus pergi? Malah justru kamu, apa kamu yakin? Bekerja di sini? Kamu ini benar-benar orang udik. Acara peluncuran grup Mengyan telah resmi mengumumkan bahwa adikku adalah aktor utama dalam drama ini. Semua staf di lokasi syuting ini bekerja untuk melayani adikku. Setelah apa yang terjadi terakhir kali, mengapa kamu berpikir dia masih bisa menjadi aktor utamanya? Shen Xingmeng, apa kamu benar-benar berpikir bahwa kejadian yang sepele tempo hari itu sungguh bisa mempengaruhi seorang kakak Yan Hee? Grup Mengyan telah menawarkan peluang besar pada Yan Hee yang saat ini sedang berada di luar negeri karena dia sangat menghargainya. Jika bukan dia yang menjadi aktor utama, siapa lagi? Aku ingat sekarang, dulu demi mengejarku, kamu sengaja terjun ke industri perfilman ini. Dan sekarang, mungkin saja kamu bekerja serabutan di kru produksi ini. Apa pekerjaanmu? Tukang rias? Bagian pakaian? Kak Yan Hee, kamu terlalu menyanjungnya. 3 tahun lalu dia hanyalah pelayan rendahan. Sekalipun dia sudah terjun 3 tahun, paling-paling saat ini dia hanya bekerja sebagai pesuruh yang mengantarkan teh dan menuangkan air. Sudahlah, Shen Xingmeng. Aku tidak peduli pekerjaan apapun yang kamu lakukan di sini. Tapi aku peringatkan kamu, hari ini adalah momen besar dalam hidupku. Jika kamu berani mengacau lagi, jangan salahkan aku jika nanti aku membuatmu memohon berlutut saat pergi dari sini. Jika kamu berani mengacau lagi, jangan salahkan aku jika seperti terakhir kali, aku membuatmu merangkak keluar dari sini. Sudahlah sayang, jangan lagi membuang-buang waktu dengan orang seperti ini. Kalian cepat lihat, bukankah ini pemeran utama wanita film ini, Jiang Lingyue? Semuanya cepat lihat, ini adalah pemeran utama wanita kita, Jiang Lingyue. Cepat sana.
Nona Jiang. Halo? Saya bahkan salah satu penggemar Anda. Nona Jiang, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Qin Yanhe, yang akan beradu akting dengan Anda sebagai pemeran utama pria di film ini. Qin Yanhe, aku ingat sekarang, waktu di luar negeri dulu, dia hanyalah aktor kelas 3. Tidak disangka saat di dalam negeri, dia malah bisa menjadi pemeran utama. Ini menunjukkan bahwa dia dan direktur utama grup Mengyan memiliki hubungan yang luar biasa. Aku harus sangat menghormatinya. Kalian berdua kemarilah. Inilah orang yang akan menjadi pemeran utama pria dalam film ini. Kudengar Anda adalah pemeran utama pria yang dipilih khusus oleh CEO Mengyan. Ternyata memang sangat berbakat dan menawan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya produser film ini. Nama saya Sun Hei. Marga saya Wang, saya kameramennya. Tuan Muda Qin. Anda benar-benar terlihat sangat tampan. Dari sudut manapun, ketampananmu membuatku merasa terancam. Akan kehilangan pekerjaan. Kudengar drama ini, khusus dibuat oleh direktur utama grup Mengyan, hanya untuk Anda. Aku penasaran apa yang Anda lakukan, sampai membuat direktur utama grup Mengyan bersedia menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk Anda. Soal itu, saat berada di luar negeri, aku hanya seorang aktor figuran, mana aku tahu apa yang direktur utama lihat dari diriku. Kemampuan akting. Kemampuan akting. Seorang aktor yang menentukan segalanya adalah kemampuan aktingnya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh melepaskan kesempatan untuk berakting. Benar. Apa yang kamu katakan itu benar. Kamu memang sangat pintar berakting. Sudah tanda tangan kontrak belum? Sudah bertemu dengan direktur utama? Jangan merasa seolah dirimu sudah menjadi pemeran utama sebelum waktunya. Kamu siapa ya? Dia? Bukannya dia itu karyawan di sini? Aku tidak tahu. Kamu, apa kamu pernah melihatnya? Di lokasi syuting ini, semua karyawan sudah pernah aku temui, tapi aku belum pernah melihat orang ini. Mungkinkah dia aktor pendatang baru? Mustahil. Film kita ini produksi besar, bahkan pemeran figuran sekalipun, semuanya adalah aktor senior. Kamu dengar itu? Ada batasnya untuk tidak tahu malu. Ini lokasi syuting, bukan tempat untukmu berbuat onar. Shen Xingmeng, apa kamu tuli? Sudah berapa kali kukatakan? Jika kamu masih berani membuat masalah di sini, hati-hati. Aku akan memberimu pelajaran yang tak terlupakan. Yanhe, cepat suruh dia pergi. Dengar semuanya, wanita ini hanyalah penguntit yang gagal mengejar Yanhe. Seorang pecundang yang tak tahu diri. Dia terus mengejar Kak Yanhe tanpa henti. 2 hari yang lalu bahkan dia mengacau di pesta pernikahan. Aku sangat membenci penggemar obsesif seperti ini. Siapa yang membawanya ke lokasi syuting? Cepat keluarkan dia. Aku akan tetap berdiri di sini hari ini. Kita lihat saja siapa di antara kalian yang berani menyentuhku. Shen Xingmeng, apa kamu sudah gila? Ini adalah lokasi syutingku. Aku adalah aktor utama film ini. Sedangkan kamu, memangnya kamu siapa? Identitasku sangat sederhana. Aku memang bukan kru film di sini, karena aku adalah presiden direktur dari grup Mengyan, sekaligus produser film Abandoned Like the Wind ini, Shen Xingmeng. Sekarang sebagai presiden direktur dari grup Mengyan, aku umumkan, karena aktor Qin Yanhe memiliki kelakuan buruk, aku mencabut kualifikasinya sebagai pemeran utama pria. Apa? Kamu adalah bos dari grup Mengyan? Kamu CEO dari grup Mengyan? Kak, Yaya, apa menurutmu reaksiku yang tadi itu sudah tepat? Apa menurutmu seharusnya reaksiku seperti itu? Siapa kamu berani bicara begitu? Berani sekali kamu mengaku-ngaku sebagai penyelamatku. Penyelamatmu? Sekarang tidak ada lagi rasa budi di antara kita. Yang ada hanya rasa dendam. Dia tidak mungkin benar-benar CEO dari grup Mengyan, kan? Kudengar CEO dari grup Mengyan adalah seorang wanita yang sangat cantik. Jangan biarkan kalian semua ditipu olehnya. 3 tahun lalu, dia hanyalah seorang pelayan. Saat itu, dia sudah mengejar-ngejar adikku tanpa henti. Setelah 3 tahun berlalu, tiba-tiba saja dia menjadi CEO. Siapa yang akan percaya? Apa? 3 tahun lalu, dia hanyalah seorang pelayan, Kak Lin Yue. Dia sudah lama sekali terobsesi dengan adikku. Dulu, dia hanyalah seorang pelayan toko barang mewah, dan waktu itu, dia sering sekali mengirimkan hadiah untuk adikku. Kami berdua sudah bertunangan. Shen Xingmeng, berhentilah mengejar-ngejar Kakak Yanhe lagi. Aku mengejar-ngejarnya. Aku mengakuinya bahwa pendirian Dreamspeak dulu memang ada hubungannya dengan dia. Kalian lihat dia, masih saja berakting. Tapi sekarang, aku dan dia
sudah tidak memiliki hubungan apapun lagi. Baik itu kontrak grup Mengyan yang akan ditandatangani, maupun peran aktor utama dalam drama ini, dia tidak layak mendapatkannya sama sekali. Shen Xingmeng, apa menurutmu berakting menjadi direktur utama? Itu hal yang menyenangkan? Jika bakat aktingmu ini digunakan untuk akting yang sungguhan, kamu pasti bisa mendapatkan gelar aktris terbaik. Kamu bilang kamu direktur utama grup Mengyan? Siapa di sini yang bisa membuktikannya? Staf di lokasi syuting ini memang tidak mengenalku. Yang bisa membuktikan identitasku hanyalah Sekretaris Wang. Hanya dengan meneleponnya sekarang, semuanya akan menjadi jelas. Sekretaris Wang, segera datang ke lokasi syuting untuk menemuiku sekarang. Kamu benar-benar pantang menyerah sebelum gagal. Kenapa kamu masih memberikan wanita tak tahu malu ini kesempatan? Sutradara akan segera datang. Tidakkah kamu takut dia akan membuat keributan? Kamu lupa, dialah yang mengacaukan pesta itu. Sudah cukup. Shen Xingmeng, di mana akting burukmu itu? Aku sudah muak melihatnya sekarang. Sekarang aku, sebagai pemeran utama pria, memerintahkanmu, segera pergi dari sini. Orang yang disukai CEO Grup Mengyan, asalkan aku bisa menjilatnya? Bukankah kedepannya aku akan punya sumber daya yang sangat banyak? Tuan Muda Qin, masalah kecil seperti ini, mana mungkin saya membiarkan Anda repot? Biarkan saya yang mengurusnya untuk Anda. Kalian berdua, cepatlah bawa orang yang tidak ada hubungannya dengan kru film ini dan usir dia keluar. Lepaskan? Pergi. Jiang Lingyue, seingatku kamu dan Qin Yanhe tidak memiliki hubungan apapun, kan? Sekarang, memang tidak ada hubungan, tapi sebentar lagi, aku bisa terhubung dengan sosok CEO Grup Mengyan di belakangnya. Hanya tinggal menunggu waktu. Alasanku memilihmu jadi pemeran utama adalah karena aku melihat aktingmu bagus selama bertahun-tahun dan kamu sangat berdedikasi. Apa kamu yakin demi dia? Ingin menyinggung aku yang merupakan CEO dari Grup Mengyan? Aku melakukannya karena aku menghargai kemampuan aktingmu selama bertahun-tahun, dedikasi kerjamu yang luar biasa. Apa kamu yakin demi dia? Ingin menyinggung aku yang merupakan presiden direktur Grup Mengyan? Kamu benar-benar pandai berakting ya. Kalau saja nona keluarga Song tidak mengatakan kepadaku bahwa 3 tahun lalu kamu adalah seorang pelayan, aku mungkin akan benar-benar percaya kalau kamu adalah presiden direktur Grup Mengyan. Aku pikir kamu adalah aktris yang baik. Tidak disangka, kamu juga tipe orang yang hanya menjilat orang berkuasa. Hanya seorang pelayan sepertimu, berani-beraninya menilaiku? Aku ini bintang terkenal, memangnya kamu ini siapa? Semuanya hentikan. Lepaskan dia. Siapa yang memberi kalian izin untuk menyentuh presiden direktur kami? Siapa yang memberi kalian izin untuk menyentuh bos kami? Apa? Mungkinkah dia benar-benar? Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Jika dia benar-benar CEO dari Grup Mengyan, berarti apa yang baru saja kita lakukan? Kami hanya menjalankan perintah di sini. Sudahlah, lupakan saja. Kak Lingyue, jangan sampai Anda tertipu oleh wanita licik ini. Apa maksudmu dengan itu? Sekretarisnya bahkan sudah datang ke sini. Dia hanyalah seorang sekretaris, dia bekerja di dunia perfilman, meskipun karirnya sedang hancur, mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi sekretaris, itu adalah hal yang sangat mungkin baginya. Benar sekali, bahkan dia menggunakan cara yang begitu picik. Anda tidak tahu apa yang dia lakukan sebelumnya. Dia bahkan berani mengakui kalau Hotel Tianding adalah milik keluarganya. Hotel Tianding? Bukankah itu aset milik orang terkaya? Berani sekali dia bicara seperti itu. Sudah aku bilang pada Anda, dia hanyalah seorang pramuniaga toko. Orang seperti dia, tidak ada satupun ucapannya yang jujur. Inilah direktur utama dari Grup Mengyan. Apakah kalian sudah tidak waras? Aduh, sepertinya memang benar jika orang akan bergaul dengan sesamanya. Aktor yang kamu sewa pun penuh dengan tipu daya sama seperti dirimu. Kalian tidak perlu berdebat dengan mereka. Kapan sutradara akan sampai? Sutradara baru saja selesai memeriksa perlengkapan. Seharusnya beliau segera tiba sebentar lagi. Setelah sutradaranya tiba, aku ingin tahu apa lagi yang bisa dikatakan oleh para badut ini. Aku ingin lihat apa lagi yang bisa dikatakan oleh sekumpulan badut ini. Shen Xingmeng, apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Kenapa? Apa aku salah bicara? Apa kamu tahu siapa sutradara Feng Xiaoxiao itu? Dia itu sutradara besar ternama di dunia. Orang sepertimu, mana mungkin punya hubungan dengannya? Barusan sutradara Feng masih bersama Presiden Shen kami, sedang mendiskusikan naskah. Baiklah. Sepertinya sekarang aku sudah paham semuanya. Kalian berdua adalah penipu. Jiang Lingyue, apa maksudmu? Aku juga pernah bekerja sama dengan sutradara Feng. Setahu saya, sutradara Feng tidak akan pernah mendiskusikan naskah dengan siapapun. Awalnya aku masih meragukan identitasmu, tapi setelah dia bilang sutradara Feng mendiskusikan naskah denganmu,
Mana mungkin hal itu terjadi? Benar-benar luar biasa Kak Ling Yue. Sekarang juga, mari kita usir penipu yang penuh dengan omong kosong ini. Keluar dari sini. Dia itu hanya tidak senang melihat Yan He keluarga kami bahagia. Kamu dengar itu? Tidak apa-apa, wanita itu cuma gadungan. Hampir saja aku mati ketakutan. Wanita kejam ini, aktingnya terlihat sangat meyakinkan ya. Membuatku takut dan mengira pekerjaanku akan hilang. Kak Yanhe, tidakkah kamu segera meminta kedua wanita pengganggu ini nyah dari sini? Kalian berdua sedang lihat apa? Cepat bawa kedua penipu penuh dusta ini keluar sekarang. Berani-beraninya menakutiku, aku akan memberimu pelajaran. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa kalian sudah gila, beraninya menyentuhnya? Sutradara Feng. Sutradara. Presiden Shen, aku minta maaf padamu. Kalian semua dengar, dia adalah Presiden Grup Mengyan. Apa? Bagaimana mungkin? Produser, kameramen, apa yang sebenarnya kalian berdua lakukan? Ini. Maafkan saya, Presiden Shen. Saya, kami semua, mendengarkan perintah dari Jiang Lingyue. Apa? Kalian? Sutradara, Anda pasti salah orang, dia itu hanya seorang penipu. Beraninya kamu bicara seperti itu pada Presiden Shen. Sutradara, kenapa Anda memukul saya? Omong kosong. Aku beritahu kamu, sebenarnya awalnya aku tidak ingin memilihmu menjadi aktor ini. Tapi Presiden Shen lah yang membela kamu di hadapan semua orang. Mengatakan bahwa kamu masih sangat muda, aktingmu juga lumayan. Itulah alasan mengapa kamu dijadikan pemeran utama wanita. Tapi tidak disangka, ternyata kamu justru membalas kebaikannya dengan kejahatan. Ternyata kamu sanggup. Ternyata kamu memperlakukan orang seperti itu, Presiden Shen. Aku beritahu kamu, Jiang Lingyue, segera pergi dari lokasi syutingku, dan mulai dari sekarang, di antara kita tidak akan mungkin ada kerjasama lagi. Pergi. Apakah dia benar-benar Presiden Direktur Grup Mengyan? Mustahil. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Presiden Shen, berikan aku satu kesempatan lagi. Jiang Lingyue, Presiden Shen sudah memberimu kesempatan tadi, tapi kamu memilih untuk tetap keras kepala. Dan untuk produser serta kameramen, kalian berdua dipecat. Silakan tinggalkan lokasi syuting. Presiden Shen? Sutradara, Pergi. dia benar-benar pendiri dari Grup Mengyan. Tentu saja aku sudah memberitahu kalian, tapi kalian sendiri yang tidak percaya. Benar sekali. Bukankah tadi kalian bilang, kalau aku ini cuma aktris? Meng, ini semua hanya kesalahpahaman. Jangan panggil aku seperti itu. Menjijikkan. Sekarang juga, cepat pergi dari lokasi syutingku. Aku. Meng, beri aku satu kesempatan lagi. Aku butuh peran ini. Aku sudah mengadakan konferensi pers. Seluruh dunia sudah tahu kalau aku yang akan memainkan peran ini. Qin Yanhe. Omong-omong. Sepertinya kualifikasi pemeran utama pria ini. Bukanlah aku yang membatalkannya, melainkan kamu sendiri yang tidak mau, bahkan menyobeknya dengan tanganmu sendiri. Apa? Jangan-jangan. Film-film ini sama sekali tidak membantuku, aku tidak butuh itu. Di acara pertunangan, yang aku sobek adalah... Benar, di dalam kontrak itu tidak hanya ada posisi pemeran utama untuk film ini, tapi juga sumber daya pemeran utama untuk 100 film besar di masa depan, serta saham 100% dari Grup Mengyan. Semua ini adalah hal-hal yang sebenarnya Presiden Shen rencanakan untuk diberikan padamu. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Mustahil. Dulu kamu hanyalah seorang pelayan, tidak punya kekuasaan atau pengaruh apapun. Hanya dalam 3 tahun, bagaimana mungkin kamu membangun perusahaan sebesar Mengyan? Tidak mungkin. Sutradara itu pasti palsu. Sutradara ini pasti orang yang dia sewa. Sudahlah, aku sudah bekerja sama dengan sutradara Feng berkali-kali. Inilah sutradara Feng yang asli. Apakah kata-katanya masih bisa diragukan? Faktanya sudah ada di depan mata. Apa kalian masih belum percaya? Bagaimana ini mungkin? Ini benar-benar perusahaanmu? Mana mungkin ada hal yang sangat kebetulan seperti ini? Qin Yanhe, coba tebak apa arti dari Mengyan. Di perusahaan Mengyan, Mengyan, itu nama kita berdua. benar sekali. Aku menyadari bahwa kesenjangan keluarga kita terlalu besar. 3 tahun ini, aku mengerahkan seluruh energi dan sumber daya ke dalam perusahaan Mengyan. Aku takut perkembanganmu di luar negeri tidak bagus. Aku ingin memberikan sebuah kejutan setelah kamu pulang nanti. Tapi, apa yang telah kamu perbuat? Semua yang kamu lakukan, apa semuanya demi aku? Iya. Kamu mau memberikan Mengyan kepadaku? Benar. Begitu aku memikirkan bahwa aku melakukan semua ini untukmu, bahkan pernah menjalin hubungan denganmu, aku merasa sangat jijik. Sudah aku katakan, aku akan membuatmu membayar harga untuk ini. Tidak.
Bukan begitu, Meng Meng. Meng Meng, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku membutuhkan Meng Yan. Kamu benar-benar membuatku semakin merasa jijik. Kamu butuh Meng Yan, tapi aku tidak membutuhkanmu. Sekretaris Wang, Sutradara Feng, tolong suruh mereka keluar dari sini. Tidak, Sutradara Feng. Anda tahu sendiri, aku pernah membintangi film di Amerika Serikat. Untuk memerankan peran utama pria dalam drama ini, kemampuanku sudah lebih dari cukup. Aku sungguh tidak mengerti. Kenapa kamu begitu sombong? Kamu mungkin masih belum tahu. Bahkan peran yang kamu mainkan terakhir kali itu berkat sponsor dari Presiden Shen. Apa kamu tahu itu? Zulian, peran yang kamu mainkan pada waktu itu, semuanya disponsori oleh Presiden Shen. Apa kamu mengetahuinya? Yan He, dengarkan aku, kamu mohonlah padanya. Asalkan kalian berdua berbaikan kembali, grup Meng Yan akan menjadi milik keluarga kita. Kak, tutup mulutmu. Dulu aku dan Xing Meng memiliki hubungan yang sangat baik. Ini semua gara-gara kalian. Kamu menyalahkanku? Dulu aku memang menjodohkan kamu dengan Yaya, tapi jangan lupa, yang menjalin hubungan dengan Yaya saat di luar negeri itu adalah kamu, bukan aku. Ternyata semua sumber daya pria sampah ini diberikan oleh Presiden Shen. Apa kamu belum dengar? Presiden Shen sebelumnya bahkan ingin memberikan perusahaan Meng Yan kepadanya, padahal itu adalah perusahaan film dan televisi terbesar di negeri ini. Sekarang rasakan itu, pemeran utama pria kita tidak punya apa-apa lagi. Habis sudah semuanya sirna. Meng Meng, demi hubungan 7 tahun kita, bisakah beri aku satu kesempatan lagi? Aku tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepadamu. Pergi. Kak Yan He, jangan memohon pada wanita ini. Aset keluarga Song kami juga memiliki perusahaan film, aku juga bisa membuatmu menjadi terkenal. Xing Meng. Pengawal, usir mereka semua dari sini. Berhenti. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuh adik perempuanku. Sebenarnya apa yang terjadi di lokasi syuting ini? Kakak, aku sedang ditindas. Siapa orang ini? Dia adalah bagian dari keluarga Song, putra sulung keluarga Song Tian, dan juga orang di industri film dan televisi, seorang investor. Perusahaan di bawah grup keluarga Song mereka bernama Xing Lu telah mengontrak sangat banyak artis dan memiliki hubungan kerjasama jangka panjang dengan Anda di kakak-kakak. Aku ingat sekarang 3 tahun yang lalu kepala keluarga Song mencari aku di kakak-kakak untuk investasi. Pasti itu perusahaan yang ini. Grup Meng Yan? Kamu Presiden Shen kan? Benar. Presiden Song, tapi masalah di sini tidak ada hubungannya dengan Anda kan? Tidak ada hubungannya? Yaya adalah adikku. Bagaimana bisa ini tidak ada hubungannya denganku? Aku sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku umumkan, pemeran utamanya adalah adik iparku. Film ini akan tetap syuting seperti biasa. Ini adalah film dari grup Meng Yan. Atas dasar apa Anda membuat keputusan? Atas dasar apa? Karena pihak kalian Meng Yan ingin bekerja sama dengan kami Xing Lu. Aku tidak setuju. Aku mau mereka pergi sekarang juga. Lebih baik kamu setuju. Biar aku beritahu ya, kalau tidak ada kamu sekalipun, drama ini akan tetap diproduksi. Lagi pula, aku mengenal penulis drama ini. Naskahnya ditulis oleh San Kakak. Apakah dia benar-benar mengenal San Kakak? Sekarang kuberikan kamu kesempatan. Jika kamu tetap bersikeras menolak, aku akan membeli naskah ini dengan harga tinggi. Saat itu terjadi, semua uang yang sudah kamu kucurkan, semuanya akan lenyap sia-sia. Kakak, untung saja kakak datang. Wanita ini hanya karena dia punya perusahaan sendiri, dia tidak tahu diri betapa angkuhnya dia. Benar sekali, kakak. Begitu kakak datang, Shen Xingmeng ini langsung ketakutan. Sampai tidak berani bicara. Hubungi saja sekarang. Aku tidak percaya penulis naskah ini bersedia menjual naskahnya kepada Anda. Aku tidak percaya kalau penulis naskah ini bersedia menjual naskahnya kepadamu. Gadis kecil, wahai gadis kecil, kamu masih terlalu muda. Apa kamu tahu industri hiburan ini bergantung pada apa? Uang adalah segalanya. Aku menawarkan harga 2 kali lipat. Aku tidak yakin ada penulis naskah yang tidak akan tergiur. Presiden Shen, apa yang dia katakan benar loh. Lagi pula film kita bahkan belum mulai syuting. Selama dia membayar harga tinggi untuk membujuk penulis itu, maka investasi kita sebelumnya yang mencapai miliaran dolar, semuanya akan terbuang sia-sia. Dia tidak akan menjualnya. Dia tidak kekurangan uang sebanyak itu. Shen Xingmeng, kalau menurutku sekarang sebaiknya kamu berlutut dan meminta maaf pada kami agar aku bisa meminta kakak melepaskanmu. Jika tidak, uang miliaran dolarmu itu benar-benar akan habis tak bersisa. Benar sekali. Siapa suruh kamu berani menggoda adikku tersayang? Sekarang, berlututlah di depan adikku. Berlututlah di depan adikku. Sesuai dugaan kakak dari Yaya, kamu benar-benar berbakat. Hanya dengan beberapa kata saja, kamu sudah bisa membuat wanita itu menyerah. Sungguh konyol. Aku sudah bilang, teleponlah penulis naskah itu, dan lihatlah apakah dia akan menjual naskah itu kepadamu. Kamu benar-benar tidak akan berhenti sebelum buat perhitungan ya. Kamu tahu apa yang paling penting di dunia hiburan ini? Yaitu koneksi. Kamu pikir hanya karena punya sedikit uang, kamu sudah merasa sangat hebat?
Sekretaris Wang, sudahkah kamu bicara dengan kakak ketiga? Saya sudah mengirimkan pesan kepada Tuan Muda ketiga dan sudah menjelaskan kepadanya tentang situasi kita di sini. Aku akan membiarkan kalian menyadari kekalahan kalian. Presiden Shen, dia. Apa dia benar-benar kenal dengan Tuan Moyan? Tidak apa-apa, perhatikan saja. Tuan Moyan, saya Song Tian. Kita sebelumnya pernah bertemu di pameran seni Eropa, meskipun hanya sekilas. Apa Anda masih ingat? Keluarga Song berani-beraninya menindas adik perempuan kami, benar-benar cari masalah. Maaf, Anda siapa ya? Saya sama sekali tidak ingat. Mohon maaf, Anda siapa? Saya benar-benar tidak ingat. Lihat itu, dia bilang dia tidak mengenalmu. Kak, ini sebenarnya ada apa? Mungkin Tuan Moyan mengenal terlalu banyak orang. Selama kita berani bayar mahal, kita juga bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi begini, bukankah Anda yang menciptakan Abandon Like the Wind? Saya berencana untuk membeli naskah ini, harganya 2 kali lipat dari perusahaan Mengyan. Naskah Abandon Like the Wind ini? Bos Shen, tamatlah kita. Dia ingin membelinya dengan harga sangat tinggi. Dia tidak akan menjualnya. Dia tidak kekurangan uang sebanyak itu. Shen Xingmeng, sedang apa kamu berlagak di sini? Sekarang, kamu pasti sudah gemetaran ketakutan, kan? Tepat sekali. Aku rasa sekarang dia sudah tidak punya cara lagi, hanya sedang pura-pura tenang saja. Kamu menginginkan naskah ini? Benar sekali. Oh, saya sangat tulus. Setelah film ini selesai diproduksi, keuntungan film kita ini, kita bagi 2, 50-50. Gawat, Presiden Shen. Anda mendengarnya sendiri. Kan? Song Tian ini benar-benar rela berkorban banyak. Dengan penawaran yang seperti itu, kalau saya jadi dia, saya pun pasti akan tergiur. Tenanglah. Bagaimana Tuan Moyan? Apakah tawaran ini sudah cukup? Tidak dijual. Kami akan bayar 3 kali lipat. Tidak dijual? Kenapa Anda tidak mau menjualnya? Tuan Muda Song, sebaiknya jangan membuang-buang tenaga lagi. Biar ku beritahu padamu, tidak akan ada gunanya tidak peduli berapa kali lipat harga yang kamu tawarkan. Karena naskah ini adalah hadiah ulang tahun yang kutulis untuk grup Mengyan dan Shen Xingmeng. Jangankan kamu, bahkan siapapun orangnya, aku tidak akan pernah menjualnya. Apa-apaan ini? Kok aku malah diputus panggilannya? Presiden Shen, kamu. Kamu benar-benar bisa membuat Tuan Moyan yang tersohor di dunia itu menuliskan naskah untukmu secara gratis. Padahal naskahnya, bahkan jika punya uang pun tidak akan bisa dibeli. Benar juga. Aku ingat pernah ada orang yang rela mengeluarkan miliaran dolar, tapi dia menolaknya. Tenanglah. Sutradara, kamu terlalu berlebihan. Maaf, aku telah mempermalukan diriku. Habislah kita, kakak. Apa kita benar-benar sudah tidak punya cara lain? Kakak, cepat pikirkan cara. Aku tidak sanggup melihat dia bersikap sombong seperti itu. Tidak masalah. Memangnya kalau mereka punya tim dan naskah saja sudah cukup? Sumber daya terbesar perusahaan Xinglu kita itu adalah para aktornya. Kita buat drama yang serupa. Aku akan mengundang aktor ternama Shen Tianqi. Aku mengerti. Kalau begitu, film mereka pasti tidak akan bisa bersaing dengan kita. Kak Tian, Anda bahkan mengenal Shen Tianqi? Tentu saja. Lagi pula Shen Tianqi adalah sosok papan atas di industri ini. Hanya dengan satu kata dariku, mana mungkin ada aktor yang mau syuting di tim produksi kalian? Apa? Kamu ingin mencari Tuan Muda Tianqi? Apa yang kamu tertawakan? Aku akan menelpon Shen Tianqi sekarang juga. Aku ingin melihat apa kamu masih bisa tertawa. Bukan begitu, Sekretaris Wang. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu harus memancing amarahnya? Kamu bukan dari kalangan ini. Kamu tidak tahu seberapa tinggi status seorang Shen Tianqi itu. Dia benar-benar bisa membuat semua aktor tidak mau datang ke tim kita. Kamu tahu. Biarkan dia menelepon. Aku ingin melihat sendiri. Apa yang akan dikatakan Shen Tianqi? Aduh, adik kecil ini benar-benar keterlaluan. Dia bahkan memintaku agar tidak membongkar identitasnya. Memangnya punya kakak seorang seniman internasional terkenal sepertiku? Sangat memalukan. Sudah, bersyukurlah saja. Setidaknya, adik kita masih meminta bantuanmu untuk menulis naskah Kita Rufeng itu. Sedangkan aku, idola seluruh rakyat. Saat adik mendirikan perusahaan film, dia malah tidak meminta bantuanku sama sekali. Telepon dari siapa ini? Kak Tianqi, ini aku, Song Tian dari perusahaan Xinglu. Aku ingin memintamu membantuku memboikot perusahaan Shen Xingmeng.
Ingin meminta bantuanmu untuk memblokir perusahaan milik Shen Xingmeng? Apa? Coba ulangi sekali lagi. Aku Song Tian miliknya Starpath Group. Song Tian, aku ingin meminta bantuanmu untuk mencekal sebuah perusahaan. Dengar. Aku sudah mendengarnya. Maksudku perusahaan yang mana? Katakan sekali lagi. Perusahaan Shen Xingmeng, Grup Mengyan, bukannya mereka akan syuting Abandon Like the Wind? Aku harap Anda menggunakan koneksi Anda sendiri. Hei, buat para aktor tidak berani pergi ke lokasi syuting mereka untuk bekerja. Song Tian, apa kamu sudah gila? Kak Tianci, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Nanti di pihak kami juga akan membuat sebuah film. Aku beri upah 500 juta dolar. Lalu untuk keuntungan filmnya nanti, kita bagi 2 secara rata. Tunggu sebentar. Hei, kakak tertua. Maaf ya, adik hanya mencari aku. Dan si ketiga, untuk membantu, sepertinya adik tidak membutuhkan bantuanmu sama sekali. Presiden Shen, walaupun kamu dan Tuan Moyan adalah teman baik, tapi untuk orang seperti Shen Tianxi yang merupakan bintang papan atas, sepertinya suaramu tidak akan didengarkan. Atau sebaiknya kita. Atau apa? Bagaimana jika kita memberi Shen Tianxi perlakuan yang sama? Dengan begitu, setidaknya saat kita mulai syuting nanti, kita punya aktor yang bisa digunakan. Aku tidak mau. Jika dia datang untuk berakting untukku, aku tidak akan memberinya upah sepeser pun. Shen Xingmeng, apa yang harus kukatakan padamu? Kamu juga punya perusahaan film dan televisi. Tapi posisi Shen Tianxi di industri hiburan, apakah kamu benar-benar tidak tahu? Bahkan kami di keluarga Song mengundangnya untuk berakting film, harus membayar miliaran dolar. Kamu malah bilang tidak mau memberinya upah, benar-benar sedang bermimpi. Tunggulah saja sampai Kak Tianci memboikot kru film kalian. Kak Tianci, apakah Anda sudah mempertimbangkannya? Aku sudah memikirkannya. Katakanlah. Aku setuju. Aku memutuskan untuk memboikot keluarga Song dan perusahaan Singlu kalian. Tidak akan ada lagi aktor yang akan bekerja sama dengan kalian. Syukurlah jika Anda menyetujuinya. Ya, aku setuju. Kakak, dia sepertinya mengatakan akan memboikot perusahaan kita. Bintang Jalanan. Kamu salah dengar? Mana mungkin itu terjadi? Tidak, Kakak. Apa yang baru saja dikatakannya, memang benar untuk memboikot perusahaan Bintang Jalanan. Apa? Kak Tianci, kamu pasti sedang bercanda kan? Untuk apa aku bercanda dengan perusahaan kecil seperti milikmu ini? Ini kenapa bisa begini? Ini. Tidak ada alasan khusus. Aku hanya merasa tidak senang melihat. Lalu, tolong hubungi bos perusahaan Mengyan untukku. Aku ingin pergi ke lokasi syuting Abandon Like the Wind. Aku bisa berakting tanpa dibayar. Aduh, tidak, dia tidak mengangkat teleponku. Apa yang membuatmu lamban? Kenapa bicara begitu banyak? Apa yang sedang kamu pamerkan? Kakak tertua, aku dan si nomor 3 sama-sama telah membantu adik perempuan. Tetapi kamu belum melakukannya. Berhenti bicara. Pasti terjadi sesuatu dengan bintang mimpi. Jalan. Dia hanya cemburu. Sangat cemburu. Ayo pergi, adik sudah menunggu. Jalan. Tunggu dulu. Apa-apaan ini? Kenapa dimatikan lagi? Song Tian, apa yang sedang kalian lakukan? Ayah, kenapa ayah kemari? Ayah, kenapa ayah datang ke sini? Seluruh artis perusahaan ingin memutuskan kontrak mereka. Aku harus melihat sendiri siapa sebenarnya yang mencari gara-gara dengan keluarga Song. Kita. Siapa kakek ini? Dia adalah kepala keluarga Song saat ini, Song Rento. 3 tahun yang lalu, dialah yang memohon investasi kepada tuan muda pertama, yang akhirnya menyelamatkan seluruh aset keluarga Song. Ayah, wanita inilah orangnya. Semua ini adalah ulahnya. Aku tidak tahu ramuan apa yang dia berikan kepada Shen Tianxi. Begitu aku menelepon, pihak Shen Tianxi ini langsung bilang ingin memboikot sumber daya milik keluarga Song kita. Ayah, memang wanita ini. Dulu dia hanyalah seorang pelayan. Entah bagaimana caranya tiba-tiba berubah menjadi direktur utama grup Mengyan. Karena itulah dia mempersulit kita dalam segala hal. Kalian masih terlalu muda. Bukankah ini sudah sangat jelas? 3 tahun lalu masih jadi pelayan. Sekarang justru memiliki hubungan dengan para petinggi industri, bahkan bisa mendirikan perusahaannya sendiri. Itu pasti karena dia menjual dirinya. Demi menyenangkan orang lain. Jika bukan itu, memangnya karena apa lagi? Pantas saja. Dia bisa mendapatkan kekuatan sebesar ini dalam waktu singkat. Sungguh menjijikan. Baru saja kita ditindas oleh wanita hina semacam ini, ayah. Kamu harus membantu. Menuntut keadilan untuk kami. Tua bangka, aku rasa di usiamu yang sudah lanjut ini, apa sih yang ada di dalam otakmu itu? Bukankah apa yang dikatakan ayahku adalah kenyataan? Kamu itu wanita kotor. Dulu saat di pesta,
Kamu bahkan ingin merebut laki-lakiku. Sungguh sangat menjijikkan. Shen Xingmeng, untung saja dulu aku tidak bersamamu. Aku baru sadar kalau kamu memang wanita yang sangat hina. Qin Yanhe, kamu benar-benar punya dua muka. Tadi baru saja memohon padaku, begitu ada orang yang datang membelamu, kamu langsung berubah jadi seperti anjing gila. Kamu. Ayah, sekarang semua artis agensi kita sudah dibawa lari. Apa yang harus dilakukan? Apa susahnya sih? Kalian sudah tahu siapa identitasnya? Masihkah kalian takut padanya? Jika dia memang hanya mengandalkan tubuhnya untuk menyenangkan orang demi mendapatkan sumber daya, maka aku yakin orang di belakangnya pasti tidak akan mau memusuhi keluarga Song kita. Hanya demi dirinya seorang. Aku mengerti, aku akan segera memberinya perhitungan di sini. Tua bangka, aku rasa kamu benar-benar sudah gila. Dulu keluarga kami seharusnya tidak membantu kalian. Kalian di keluarga Song, semuanya adalah sampah yang sama. Investasi di keluarga Song itu adalah milik tuan muda keluarga Shen. Apa hubungannya denganmu? Yan He, Song Tian, cepat hajar ya. Wanita sialan, tertawalah. Bukankah tadi kamu tertawa sangat bahagia? Shen Xingmeng, sekarang juga aku akan menyeretmu keluar. Membuatmu menanggung malu, mengambil 100 foto tak senonoh. Besok namamu akan masuk berita, agar orang di seluruh dunia tahu betapa hinanya kamu sebenarnya. Apa yang ingin kalian lakukan? Hentikan. Apa? Tuan muda keluarga Shen. Kenapa kamu bisa ada di sini? Kak, Bagaimana keadaanmu? Tuan muda keluarga Shen, kenapa Anda bisa berada di sini? Si Shen Tianchi ini, kenapa juga datang ke sini? Si Tuan Moyan ini? Bagaimana bisa dia muncul di sini? Beraninya menyentuh adikku? Apa kalian keluarga Song ingin buat perhitungan? Apa keluarga Song mereka sudah gila? Adik, kamu tidak apa-apa. aku tidak apa-apa. Apa ada bagian yang terluka? Adik, jika kamu terluka sedikit saja, aku akan menuntut balas 100 kali lipat. Tunggu sebentar. Kakak, Dia memanggil Shen Tianchi kakak. Kalian dengar itu? Aku dengar. Shen Moyan dan juga tuan muda sulung Shen memanggilnya adik kecil. mungkinkah dia benar-benar putri dari keluarga Shen? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin? Bagaimana mungkin dia adalah putri dari keluarga Shen? Habis sudah. Keluarga Qin kita sudah habis. Lau Song, apa Anda lupa 3 tahun lalu? Siapa yang mendanai Anda? Apakah begini cara kalian membalas budiku? Aku, tuan muda keluarga Shen, aku benar-benar tidak tahu. Mulai hari ini, saya akan membatalkan seluruh bantuan aset untuk keluarga Song kalian. Apa yang akan keluarga Song kalian hadapi? Hanyalah kebangkrutan. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Song Group kami tidak boleh hancur di tanganku. Song Tian, ya, cepatlah pergi. Memohon kepada tuan muda Shen. Gara-gara kamu, keluarga Song kita bisa jadi seperti ini. Kenapa kamu masih merasa jadi korban? Sudahlah. Jangan berpura-pura sedih di hadapanku. Sejak kalian menyentuh adikku, sejak saat itu pula, keluarga Song kalian pasti akan tamat. Baiklah, sekarang kami bertiga. Bukankah sudah saatnya buat perhitungan denganmu? Qin Yanhe. Aku benar-benar tidak tahu. Shen Xingmeng adalah adik Anda. Seandainya aku tahu, biar kau beri aku 10.000 nyali pun aku tidak akan pernah berani. Tuan muda Shen, kami tidak melakukan apapun. Tidak melakukan apapun. Di Hotel Tianding, apakah adik saya akan terluka separah itu? Tidak melakukan apapun. Di mall milik keluarga saya, adik saya sampai berlutut untuk memakaikan sepatu orang lain. Tidak melakukan apapun? Di lokasi syuting, adik saya telah kalian rendahkan sedemikian rupa. Kak, Jangan panggil aku, Kak. Qin Yanhe, aku sudah lama tahu tentangmu. Dulu adik saya yang melepaskanmu, tapi kamu malah makin melunjak. Aku sudah memberitahu 7 konglomerat besar dan 19 asosiasi dagang di kota Jiang bahwa kalian, keluarga Qin, akan diblokir sepenuhnya. Dalam waktu 24 jam, seluruh aset keluarga Qin akan ludes tak tersisa. Qin Yanhe, aku juga sudah menyuruh orang menyelidiki semua transaksi kotor selama bertahun-tahun kariermu. Tidak kusangka, kalian ternyata lebih menjijikkan dari yang aku bayangkan. Aku sudah menghubungi pihak berwajib, dan yang menanti kalian hanyalah hukuman penjara. Aku. Kakak, dulu aku hampir saja menjadi adik iparmu. Bukan begitu? Kumohon lepaskan aku kali ini. Aku memohon padamu, biarkan aku tetap bebas. Bagaimana? Pergi.
Sing Meng, kamu mencintaiku. Benar, kan? Beri aku satu kesempatan lagi bisa? Adik, jangan sampai kamu luluh padanya. Tenang saja, pria sampah seperti ini tidak layak untuk dikasihani. Kakak, hubungi pihak berwajib, bawa mereka semua ke sana.